Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada hari ini bahwa GKPI Pamen hari ini merayakan ulang tahun yang ke-61. Untuk rasa ucapan syukur kita buat penyertaan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan kepada gereja GKPI Pamen, kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian Mars GKPI. Gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, Dia juga juru selamat seluruh dunia. GKPI Gereja Tuhan yang Esa, Imamat Kudus dan Rasuli serta Am. GKPI Gereja Kristen yang teduh, buat hati serta iman pun teguh. Rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Anak Allah. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, Dialah juga juru selamat seluruh dunia. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu yang ke-15 setelah Trinitatis dengan tema minggu kita pada hari ini, Tuhan peduli kepada kaum lemah. Kiranya persekutuan kita membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan dari lagu pujian kita Kidung Jemaat 295 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku umpama indah dan ku menyanyi bergema. Kasih Allahku yang dicurahkan padaku, janganlah diam hai jiwaku, dan ragaku penuhlah
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis, lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memohon kepadamu, berikanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, biarlah tetap tinggal di dalam hati kami, kasih dan kebenaran-Mu yang telah dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami makin bersuka cita merasakan perbuatan-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 tambah 4. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu 15 setelah Trinitatis dengan tema Minggu Tuhan peduli kepada kaum lemah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-22 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 kita membacanya secara bersama-sama. Kita bergantian membaca mulai dari ayat 13. Celakalah dia yang membangun istana berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar dan anjung yang lapang luas, lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil,
Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia, aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia, aduhai Tuan, aduhai Seri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai dan diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan mengamalkannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor Hidup dalam Kesempatan. Kita puji Tuhan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu untuk Tuhan. Hidup ini Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui, tentu kita tidak luput dari segala kesalahan dan dosa
yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati sesama kita, terlebih mendukakan nama Tuhan. Untuk itu pada kesempatan ini, marilah kita mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi kami sekarang datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 tambah 3. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Biar kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu kau terima kami, melalui nama berselah. Yang berdosa kau sucikan, kau
mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk Amin. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ 264 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Apa arti ibadahmu kepada Tuhan? Mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Tambahan berita jemaat yang pertama, pada hari Minggu tanggal 28 September 2025, Gereja GKPI Padang Bulan Jemaat Pamen genaplah berusia 61 tahun. Yang kedua, seminar sehari seksi perempuan GKPI Seresot Padang Bulan 1 pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 jam 13 WIB, Seksi Perempuan Jemaat GKPI Padang Bulan menyelenggarakan seminar sehari dengan tema cara mengatasi konflik dan krisis dalam keluarga. Seminar sehari ini diadakan di gereja GKPI Padang Bulan ini dan akan dihadiri oleh perempuan jemaat GKPI Padang Bulan, jemaat Sari Rejo, dan jemaat Sri Gunting. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis. Seyogianya hari ini dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun berhubung hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita, maka pemeriksaan kesehatan gratis kepada setiap jemaat yang beribadah yang ingin diperiksa akan dilaksanakan kembali minggu depan tanggal 5 Oktober 2025 setelah selesai ibadah minggu pagi dan setelah selesai ibadah minggu siang. Yang keempat, sumbangan alat pemadaman kebakaran. Pada hari Jumat 26 September 2025 telah diterima sumbangan 8 unit alat pemadaman kebakaran dari satu keluarga penetua kita sektor 6. Terima kasih kepada Amang Inang penetua sektor 6, kiranya Tuhan semakin memberikan Amang dan keluarga memberkati Amang dan Inang. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita puji Tuhan kembali. Berharap
Very good evening, everyone. Selamat malam semuanya. I bring you greetings from the Life Bible Presbyterian Church in Singapore. Saya membawakan kata sambutan dari gereja Life Bible Presbyterian di Singapura And Gospel Light for Indonesia. dan juga dari Gospel Light untuk Indonesia. It is an amazing thing for me to see a church hall packed on a Sunday evening. Ini adalah suatu yang sangat menakjubkan bagi saya untuk melihat gedung gereja penuh dengan jemaat pada minggu malam Spilling out even to the outside. dan bahkan meluap sampai keluar. I thank God for your love for Him, Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih kalian kepada Tuhan your desire to be found in His house on His day. dan kerinduan kalian untuk ditemukan di dalam Tuhan pada hari Minggu. I also understand this is the 61st anniversary of this church. Saya juga diinfokan bahwa tahun ini adalah umur ke-61 dari gereja. So I wish you God's richest blessings. Saya ingin mengucapkan berkat Tuhan yang besar untuk kalian semua. Pray that God will bless all who come in and out of these doors. Dan kiranya boleh Tuhan memberkati setiap orang yang masuk dan keluar dari pintu gereja ini. The text for our consideration today is a familiar story. Teks yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah suatu cerita yang mungkin kita kenal dengan baik. It's taken from Luke 16:19 to 31. Ini diambil dari kitab Lukas ayat 19 sampai ke 31. It's the story of the rich man and Lazarus. Dan ini adalah cerita mengenai orang kaya dan Lazarus. I'll ask Surya to read fast. Saya akan membacakan untuk kita dari Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Just before this chapter in Luke 15, Sebelum pasal ini di Lukas pasal ke-15, Jesus had been teaching about a right relationship with God. Yesus telah mengajarkan mengenai hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhan. He had been teaching about God's unfailing
an immeasurable love for sinners. Dia telah mengajarkan tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk manusia yang berdosa. He told the parable of the lost sheep, the lost coin, and the lost son. Dia menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang, koin yang hilang, dan juga anak yang hilang. He taught the right response we are to have to the gospel. Dia menyatakan kepada kita respon yang bagaimana yang seharusnya kita berikan kepada Injil yang kita terima. We are not to shut up the gospel to anyone. Kita tidak menutup Injil terhadap setiap orang manapun. We are not to judge them because they are openly sinful, Kita tidak boleh menghakimi orang karena dia berdosa. like the tax collectors and prostitutes of his time. Seperti pemungut pajak dan juga para pelacur di waktu zaman Yesus. And at the start of Luke 16, Dan di permulaan Lukas pasal ke-16, Jesus is teaching about the correct use of our wealth. Yesus mengajarkan tentang bagaimana cara kita menggunakan kekayaan kita dengan baik. He told the parable of an unrighteous steward. Dia memberikan suatu perumpamaan tentang seorang pelayan yang tidak setia. He praised this unrighteous steward for using money wisely. Dan dia memuji pelayan ini karena dia menggunakan uang dengan bijaksana. This must have been very surprising to all who heard him. Ini sangat mengagetkan bagi mereka yang mendengarkan Yesus. But the Lord's lesson to the hearers and to us is the same. Tetapi berkat dari Tuhan kepada para pendengar waktu itu dan juga kepada kita adalah sama. The first is that we must be faithful with whatever God gives us. Yang pertama, kita harus setia terhadap apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. That means all our possessions, Itu berarti segala milik kita, all the talents that He gives us. segala talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita. No matter how much or how little we have, Tidak peduli berapa banyak atau berapa dikit yang telah kita punyai. all comes from the Lord. Semua datang dari Tuhan. And we are to use it wisely for His kingdom. Dan kita harus menggunakannya dengan bijaksana untuk kerajaan Tuhan. The second is that no servant can serve two masters. Yang kedua, tidak ada seorang pelayan yang dapat melayani dua tuan. So we are either serving God Jadi kalau kita tidak melayani Tuhan, or we are serving our wealth. atau kita melayani kekayaan kita sendiri. And you know, Luke next records for us in verse 14 Lukas kemudian mencatat bagi kita di ayat ke-14 that the Pharisees were lovers of money. bahwa orang-orang Farisi adalah pecinta uang. And when they heard Jesus, they scoffed at him. Dan ketika mereka mendengar Yesus, mereka mengejek dia. The Pharisees were well known for making rules that allowed them to keep their wealth. Orang-orang Farisi sudah terkenal untuk membuat hukum-hukum yang mengizinkan mereka untuk menyimpan kekayaan mereka sendiri. Yet still appear to be very religious. Pada saat yang bersamaan, mereka juga kelihatan di luar seperti masih sangat alim. The famous example given to us in the Gospels Contoh yang terkenal yang diberikan kepada kita tercatat di dalam Injil, is that they would not support their parents. yaitu mereka tidak ingin memberikan bantuan untuk orang tua mereka. Claiming that they had put the money aside to give to God. Mereka berkata bahwa mereka memakai uang itu untuk diberikan kepada Tuhan. Jesus called them hypocrites, Tuhan Yesus mengatakan mereka hipokrit, making rules that only they can follow membuat hukum-hukum yang hanya mereka dapat lakukan and only for their own purposes, dan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. chief of which was their own material comfort. Kepentingan yang paling tinggi bagi mereka adalah suatu kenyamanan materi bagi mereka sendiri. And so in verse 15 he says to them, "You are those who justify themselves in the sight of men, but God knows your hearts, for that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God." Karena itu Yesus berkata kepada mereka di ayat 15, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." And so we come to the parable of the rich man and Lazarus. Kemudian kita sampai kepada perumpamaan orang kaya dan Lazarus. At first glance, the message seems to be very simple. Kalau kita lihat sepintas, pesannya seperti sangat sederhana. If you are poor, God will take care of you and bring you to heaven. Kalau Anda miskin, maka Tuhan akan memelihara Anda dan membawa Anda ke surga. If you live a life of selfish ease, you'll go to hell. Kalau Anda hanya hidup untuk mementingkan diri sendiri, Anda akan masuk neraka. But you know, while it is true that God does take care of the poor and weak, Ya, walaupun itu benar bahwa Tuhan menjaga mereka yang perlu dan miskin,
It doesn't mean all of them will go to heaven. Itu tidak berarti bahwa semua orang yang miskin dan perlu akan ke surga. God certainly also does not mean that all who are rich will go to hell. Dan Tuhan tidak bermaksud bahwa semua yang kaya akan masuk ke neraka. So let's take a closer look at this parable. Mari kita melihat dengan lebih detail lagi perumpamaan ini. And bear in mind that the Pharisees were among those that Jesus was addressing. Dan kita terus ingat bahwa di antara pendengar Yesus waktu itu adalah orang-orang Farisi. The first thing to note is the contrast between the rich man and Lazarus. Hal yang pertama kita perlu ingat yaitu kontras antara orang kaya dengan Lazarus. The rich man was dressed in fine clothes and eating the best food all the time. Orang kaya itu berpakaian jubah ungu dan memakan makanan yang mewah. Lazarus was a poor man, Dan Lazarus adalah seorang miskin, a beggar covered in sores, seorang pengemis yang ditutupi dengan borok. desperately even hoping to have the crumbs from the rich man's table. Dan dia begitu merindukan makanan yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. You know, the key thing to note here is that Lazarus was at the rich man's gate. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa Lazarus ada di kaki orang kaya tersebut. It's just outside his house. Hanya di luar rumahnya. The rich man certainly could not have failed to notice Lazarus there. Orang kaya ini pasti telah sempat memperhatikan Lazarus. But you may say, what's the big deal about that? Tapi mungkin dia berpikir, untuk apa saya pedulikan dia? There are poor people everywhere. Dia begitu banyak orang miskin di mana-mana. But you know, God gave the Israelites an instruction. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada orang Israel suatu instruksi. As they were going to enter the promised land, Sewaktu mereka akan masuk ke tanah perjanjian, a land filled with milk and honey, sebuah tanah yang penuh dengan susu dan madu. God reminded them through Moses that there would always be poor people around. Tuhan mengingatkan mereka melalui Musa bahwa akan selalu ada orang miskin. All Israelites were required to take care of the poor. Tetapi seluruh orang Israel diperintahkan untuk menjaga mereka yang miskin. They were required to feed the poor. Mereka diminta untuk memberi makan yang miskin. They were required to be generous and clothe them. Mereka diminta untuk memberi baju kepada mereka. And yet this rich man seems to have done nothing about it. Tetapi orang kaya ini sepertinya tidak melakukan apapun juga yang demikian. He was content to enjoy his wealth Dia puas dengan menikmati kekayaan dia sendiri, with no thought of poor Lazarus. tanpa memikirkan Lazarus yang miskin. If you think this is only an Old Testament commandment, Kalau kita berpikir bahwa ini adalah suatu perintah di Perjanjian Lama it doesn't apply to you. dan tidak kita perlu indahkan lagi sekarang, You read earlier in Matthew, kita baca tadi di Matius, the two greatest commandments of the law. 2 hukum terbesar. Love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength, Mengasihi Tuhan Allahmu dengan seluruh kekuatan kemampuanmu and love your neighbor as yourself. dan mengasihi tetanggamu seperti dirimu sendiri. You will remember that Jesus told the parable of the Good Samaritan. Kita juga ingat Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik, That our neighbor is anyone who is in need of our help. yaitu bahwa tetangga kita adalah semua yang memerlukan kebutuhan yang Tuhan telah tempatkan di depan kita. And so without having to stretch our imagination, Jadi tanpa harus memikirkan berimajinasi terlalu muluk-muluk, you could say that the rich man, by his lack of action, kita bisa melihat bahwa orang kaya ini dengan tidak melakukan apapun juga, by his lack of compassion for Lazarus, dengan tidak mengasihani Lazarus, was ignoring what God had commanded. dia telah mengindahkan apa yang Tuhan telah perintahkan. The next point to note is that both men died. Poin kedua yang perlu kita perhatikan bahwa kedua orang ini mati. The Bible tells us that it is appointed unto men once to die, but after that the judgment. Kita mengatakan kepada kita bahwa telah ditetapkan untuk manusia itu mati satu kali, setelah itu penghakiman. And that's exactly what happened to the rich man and Lazarus. Dan ini benar apa yang terjadi kepada orang kaya ini dan juga kepada Lazarus. Both men died. Keduanya mati. Lazarus went to Abraham's bosom, Lazarus pergi ke pangkuan Abraham. which is another word for describing heaven. Ini adalah suatu perkataan lain yang mendeskripsikan surga. The rich man also died. Orang kaya ini juga mati, He went to hell. tapi dia masuk neraka. Death is a reality for all of us. Ini adalah suatu kenyataan bagi kita semua. No one escapes death. Tidak ada yang akan keluar dikecualikan dari kematian. I'm sure all of you know that. Saya yakin kita semua sadar akan hal ini. And most people, whatever their belief, understand that they will all die one day. Dan semua orang tidak
tergantung apa kepercayaan mereka. Mereka tahu bahwa akan mati suatu hari. But the important thing is what happens after you die. Tetapi yang penting adalah apa yang terjadi setelah kita mati. It is the judgment. Itu adalah penghakiman. When God judges us, Ketika Tuhan menghakimi kita, what will He find? apa yang akan Dia temukan? You know, I'd like to point us to James 2 Saya ingin kita melihat ke Yakobus pasal kedua as a parallel to what we are reading in Luke today. sebagai suatu paralel terhadap apa yang kita baca di dalam kitab Lukas pada hari ini. In Luke 2, we are taught that God has chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom He has created, and promised to them that love Him. James 2:9 ya. Yeah. Ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 9 dikatakan, kalau kita memandang muka, kita telah berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kita melakukan pelanggaran. This is not to say that the poor automatically go to heaven. Ini tidak menyatakan bahwa yang miskin akan masuk surga. The key phrase here is them that love Him. Yang terutama di sini penekanannya adalah mereka yang mengasihi Dia. We have all certainly known poor people who reject God. Kita pasti pernah juga mendengar tentang orang miskin yang menolak Tuhan. But perhaps it is easier for the poor to turn to God. Tapi mungkin itu lebih mudah bagi orang miskin itu untuk berpaling kepada Tuhan. Because they have nothing else to rely on in this life. Karena mereka tidak dapat bersandar kepada hal lain dalam hidup di dunia ini. But I would like to also suggest that this is what Jesus meant when He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Tapi mungkin ini juga yang dikatakan Yesus ketika Ia berkata, berbahagialah mereka yang miskin dalam rohnya, karena bagi mereka adalah kerajaan Tuhan. To be poor in spirit is to realize one's absolute spiritual poverty before God. Untuk miskin dalam roh artinya menyadari bahwa bagaimana dia miskin dalam spiritualitasnya terhadap Tuhan. It means realizing that we are completely unable to save ourselves from sin. Itu berarti kita sadar bahwa kita sama sekali tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. We are completely unable to earn our way to heaven. Kita tidak dapat mendapatkan cara kita untuk bisa masuk ke dalam surga. No matter how religious we are, Tidak peduli berapa beragama kita, no matter how many times we come to church, tidak peduli berapa sering kita datang ke gereja. if we do not know how spiritually bankrupt we are, Kalau kita tidak sadar betapa kita ini adalah bangkrut secara spiritual, we will not enter the kingdom of heaven. kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. It is only when we know that we cannot save ourselves, Hanya kalau kita sadar bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, and we are spiritually poor, dan kita adalah miskin secara that spiritual, we will call out to God, kemudian kita akan berseru kepada Tuhan, that we will seek Him, dan kita akan mencari Dia, that we will throw ourselves at the foot of the cross, dan kita akan melemparkan diri kita di bawah kaki salib, that we will believe in the finished work of dan Christ. kita akan percaya kepada karya keselamatan yang telah diselesaikan Kristus. And it is these poor in spirit that God welcomes into His kingdom. Dan memang mereka yang miskin dalam roh yang akan dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. So that Lazarus wound up in heaven is not because he was materially poor, Jadi Lazarus bisa masuk ke dalam surga bukan karena dia adalah materinya miskin, but because he was poor in spirit. tetapi karena dia miskin dalam roh. And I think that's what your church leaders had in mind when they planned this message. Saya rasa ini adalah maksud dari para pemimpin gereja ketika mereka merencanakan pesan ini pada hari ini. God does care for the weak. Tuhan menjaga memelihara mereka yang lemah. The weak are those without strength. Yang lemah adalah tidak ada tenaga. They are the poor. Mereka yang miskin. They are those who realize their inability to save themselves from sin. Mereka yang sadar mereka tidak punya apapun yang bisa menyelamatkan mereka dari dosa. For those with this spirit, Bagi mereka yang mempunyai spirit seperti ini, the Bible reassures us. Alkitab meyakinkan kita. And I read to you Romans 5:6-8. Dan saya akan membacakan Roma pasal 5 ayat 8. For when we were yet without strength, that is when we were weak, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. 5:8 you see. 5:6-8. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka.
pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. But what about the rich man? Bagaimana dengan orang kaya tersebut? I think Jesus meant to tell the Pharisees that they were like the rich man. Mungkin Yesus mau menyatakan kepada orang Farisi bahwa mereka itu mirip seperti orang kaya tersebut. Let's look at what James 2:9 and 10 say to us again. Mari kita melihat kembali ke Yakobus pasal kedua ayat 9 dan 10, apa yang dikatakan di situ. James 2:9 and 10 say, if you have respect to persons, you commit sin and are convinced of the law as transgressors. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. His ignorance of another's need was evidence of his lack of regard for God. Ketidakpeduliannya atas keperluan orang lain adalah suatu bukti bahwa ia tidak menghormati Tuhan. He ignored God's commands. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan. He did not believe what God said to him. Dia tidak percaya apa yang Tuhan katakan kepadanya. You know, the Pharisees love money. Kita tahu bahwa orang Farisi itu They were not interested in the poor. suka uang dan tidak tertarik untuk menolong orang yang miskin. When the Pharisee went to the temple, he said, God, I thank you, I'm not like that man, a tax collector. Ketika mereka masuk ke tempat beribadah, mereka berkata, aku memuji Tuhan, berterima kasih karena aku tidak seperti orang pemungut cukai itu. They like people to praise them for being very religious. Mereka suka untuk orang-orang memuji mereka karena mereka sangat beragama. But they had no regard for those who are not like them. Tapi mereka tidak memperdulikan untuk mereka terhadap mereka yang tidak seperti mereka. That is what it means by having respect of persons. Itu yang dimaksudkan dengan tidak mempedulikan orang. My friends, it is the heart that God is looking at. Saudara-saudaraku, adalah hati kita yang Tuhan lihat. Is your heart saying, I am rich and I have all this world's good? Apakah hati kita mengatakan kepada kita bahwa aku kaya dan aku memiliki segala sesuatu dari dunia ini? And if I'm successful in my studies and in my business and in my work, Dan kalau aku sukses dalam studiku, dalam bisnisku, dalam pekerjaanku, this must be a sign that God is blessing me. ini adalah tanda bahwa Tuhan memberkati aku. I must be doing all the right things. Aku pasti melakukan segala sesuatu yang benar. I must be a very successful Christian. Aku pasti seorang Kristen yang sangat sukses. Or are you humble before God, Atau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. poor in spirit, Orang yang miskin rohnya, realizing your own sinfulness? menyadari keberdosaan kita sendiri. Will you also say like that tax collector, Apakah kita akan berkata seperti pemungut cukai tersebut? God be merciful to me, a sinner? Tuhan, ampunilah aku, orang berdosa. And finally, the third lesson that we can take from this parable, Yang terakhir, pelajaran ketiga yang dapat kita ambil dari bagian sini. everyone is personally responsible to respond to the gospel. Setiap dari kita bertanggung jawab untuk meresponi Injil yang kita dengar. Your parents cannot respond for you. Orang tua kita tidak dapat meresponi untuk Your kita. pastor cannot respond for you. Pendeta kita tidak dapat meresponi Your untuk friends cannot respond for you. teman-teman Anda tidak bisa Your meresponi untuk husband or Anda. wife cannot respond for Suami you. atau istri Anda tidak bisa meresponi untuk Anda. You have to respond for yourself. Saudara harus meresponi secara pribadi. The rich man wanted Abraham to send Lazarus back from the dead to witness to his family. Orang kaya tersebut meminta agar Lazarus dibangkitkan dari mati agar bisa menjadi saksi bagi keluarganya. He thought that a miracle like someone coming back from the dead would shock his family into believing. Dia pikir kalau ada suatu keajaiban seperti seorang yang bangkit dari mati akan mengejutkan keluarganya untuk bisa percaya. What did Abraham remind him? Apa yang diingatkan Abraham kepadanya? Your brothers have the law and the prophets to witness to them. Saudara-saudaramu mempunyai Taurat dan juga nabi-nabi untuk menjadi saksi bagi dia. If they will not believe the word of God, Kalau mereka tidak akan percaya kepada firman Tuhan, they will not believe a miracle. mereka tidak akan percaya kepada keajaiban. This is the same for all of us. Ini sama untuk kita semua.
We are called to believe in Jesus Christ based on what is revealed in His Word. Kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus berdasarkan apa yang telah dinyatakan kepada kita di dalam firman-Nya. If we choose to accept it and follow it, Kalau kita memilih untuk percaya dan taat kepadanya, it will lead us to the foot of the cross, itu akan membawa kita ke kaki salib, where Jesus died in our place, di mana Yesus mati bagi kita, the just for the unjust, yang benar untuk yang tidak benar, the sinless for the sinner. yang tidak berdosa untuk yang berdosa. God's Word will lead us to repent, Dan firman Tuhan akan memimpin kita ke dalam pertobatan receive the forgiveness of our dan sins, menerima pengampunan untuk dosa-dosa and kita. citizenship in the kingdom of Juga heaven. suatu menjadi penduduk bagi kerajaan surga. If we choose not to believe what God's Word tells us, Kalau kita memilih untuk tidak percaya apa yang firman Tuhan katakan kepada if kita, we choose to reject what Jesus offers us, kalau kita memilih untuk menolak apa yang Yesus tawarkan kepada kita, then our future is the same as the rich man in this story. maka masa depan kita adalah mirip dengan orang kaya di dalam cerita yang kita baca. That is so serious, Ini adalah hal yang sangat serius, and that kind of decision is irreversible. dan keputusan seperti ini tidak dapat diputar balikan kembali. God is calling to us. Tuhan memanggil kita. Jesus says, "Behold, I stand at the door and knock. Yesus berkata, lihat, aku ada di pintu hatimu dan aku mengetuk. Will you open the door of your heart to Jesus and accept the salvation that He freely offers?" Apakah saudara akan membuka pintu hati saudara dan menerima keselamatan yang ditawarkan dengan cuma-cuma oleh Kristus? If there's anyone here tonight who has not made Jesus your Lord and Master, Kalau ada dari kita pada malam hari ini yang belum membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, I urge you to realize your own poverty of spirit. saya meminta kepada kalian untuk melihat kemiskinan roh kalian masing-masing And turn to Christ. dan berpaling kepada Kristus. What about those of us who believe in Christ already? Bagaimana dengan kita yang sudah percaya pada Kristus? For those who believe in Christ, I rejoice with you. Bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, saya bersuka cita dengan kalian. I look forward to singing with you in heaven one day. Dan saya akan mengantisipasikan untuk bertemu dengan saudara-saudari sekalian untuk memuji Tuhan di surga suatu hari nanti. I won't have to learn Bahasa to understand you that time. Saya tidak perlu belajar bahasa Indonesia untuk boleh mengerti saudara-saudari. We will all understand one another. Kita akan dapat mengerti satu dengan lain dengan baik. What does God want us to do? Tapi apa yang Tuhan ingin kita lakukan? God wants us to look around us Tuhan ingin kita melihat sekeliling kita and see those who are in need. dan melihat siapa yang perlu. The needs are not sometimes about money. Keperluan itu bukan selalu mengenai uang. A friend in need of comfort, Mungkin seorang teman yang memerlukan penghiburan, a friend in need of some form of help, atau teman yang memerlukan pertolongan, a friend who just needs a shoulder to cry on. atau teman yang hanya menginginkan suatu tempat untuk dia boleh menangis. I know many of you are students. Saya tahu bahwa kalian banyak adalah murid And you come from far away from Medan. dan kalian datang dari tempat yang jauh dari Medan. You say, I don't have much to offer. Dan kalian berkata, aku tidak mempunyai banyak yang bisa aku tawarkan. Remember what Jesus said about the widow who put 2 coins into the box. Ingat apa yang Yesus katakan tentang janda yang menaruh 2 koin di dalam kotak This persembahan. woman has given more than anyone. Janda ini telah memberikan lebih dari semua orang lain. Whatever little you do for Jesus, Apapun hal kecil, apapun yang kita lakukan untuk Yesus, whatever you do in His name, apa yang kita lakukan di dalam namanya, big or small, besar atau kecil, Jesus accepts that. Yesus menerima itu. A cup of cold water given in Jesus' name Secangkir air dingin diberikan dalam nama Yesus is the same as giving it to Jesus. adalah sama dengan memberikannya kepada Yesus. And that is something that all of us can do. Itu adalah sesuatu yang kita semua dapat lakukan. We can come together as God's people Kita dapat berkumpul sebagai umat Tuhan who love one another, untuk mengasihi satu dengan yang lain. whatever our backgrounds, Apapun latar belakang kita, rich or poor, miskin atau kaya, intelligent or not, pandai atau tidak, successful or not, sukses atau tidak, we are all God's people. kita adalah semua umat Tuhan. God wants us to be one in Him. Dan Tuhan mau kita menjadi satu dengan Dia. So I end by reminding us Saya akan menutup dengan mengingatkan kita that God gives us a responsibility, dan bahwa Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab. first of all, to respond to His word, Yang pertama, untuk meresponi firman-Nya and then to share His word with others, dan kemudian membagikan firman-Nya kepada orang lain. so that one day we may all have joy in heaven. Supaya suatu hari nanti kita semua boleh bersuka cita di surga. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven,
Bapa kami yang di surga, Thank you for what you teach us through your word. kami bersyukur untuk apa yang Tuhan telah ajarkan kami melalui firman-Mu. We thank you for the unspeakable gift of Christ that you have given us. Kami bersyukur untuk pemberian Tuhan yang tak dapat kami deskripsikan, yaitu Kristus yang Tuhan berikan pada kami. Your sinless Son died for us sinners, Anak-Mu yang tanpa dosa telah mati untuk kami, orang yang berdosa. so that He can reconcile us to you. Sehingga Ia dapat mendamaikan kami dengan Engkau. Oh Lord, may we not reject what you have offered. Ya Tuhan, tolong kami untuk tidak menolak apa yang telah Tuhan berikan pada kami. May we come in humility to the foot of the cross, Kiranya kami boleh datang dengan segala kerendahan hati di kaki kayu salib, confessing our sins, menyatakan segala dosa-dosa kami, repenting of our sins, bertobat dari dosa-dosa kami, and acknowledging Jesus as Lord and Master. dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. And then help us to go forth into the world, Dan ketika kami juga boleh masuk di dalam dunia, to tell others about Jesus, itu boleh memberitakan kepada orang lain mengenai Yesus, to love our neighbor as ourselves, untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri, to show others that we are your people, dan menyatakan kepada orang-orang bahwa kami adalah umat-Mu, because we have love one for another. karena kami memiliki kasih satu terhadap yang lain. Thank you, Father, for your unspeakable gift. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang telah Kau berikan. Help us to be faithful to you. Ajar kami untuk boleh setia kepadamu. For it is in Jesus' name that we pray. Karena hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Amin. Kita bernyanyi Allah peduli. Perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya berdiri sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan tertulis di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan, mari memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan, kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita menyerahkan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di dalam jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berguna. Berhapalah nilai yang Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai sejahtera dan terima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.
Halo. Bagi jemaat yang merasa ketinggalan sebuah handphone, nggak tahu handphone apa ini, boleh mengambil ke konsistori. Kepada jemaat yang merasa ketinggalan handphone, boleh mengambil ke ruang konsistori. Terima kasih.
Tengok